Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam pagi, Kak. Eee, ini hari Senin ya, biasanya I like Monday gitu ya, apa I don't like Monday. Hari ini kita belajar lanjutan ya, kita udah masuk ke materi di kelas 12. Kemarin sudah koligatif, berarti hari ini kita akan belajar mengenai redoks. Sebenarnya ini materi, apa ya namanya ya, materi gabungan ya, gabungan, antara redoks di kelas 10 dengan redoks di kelas 12. Eee, apa namanya, di kelas 10 ada penyetaraan redoks yang sifatnya adalah coba-coba. Arti coba-coba itu adalah kamu tidak perlu menggunakan cara tertentu ya, atau cara khusus untuk bisa mereaksikan, tapi di kelas 12 kita menggunakan cara, khusus. Ada beberapa, apa namanya, soal redoks yang memang harus kita setarakan dengan cara yang agak berbeda, karena ada muatan yang harus disamakan antara di kiri dan di kanan. Tapi kalau yang materi kelas 10, muatannya sudah netral semua, kanan kirinya sudah sama, alias senyawanya senyawa netral. Nah, ini nanti kita bisa gunakan untuk di stoikiometri, apakah itu stoikiometri larutan atau stoikiometri biasa, sehingga, teman-teman, nanti bisa mengatur pada saat pengerjaan soal stoikiometri apakah menggunakan, cara redoks di kelas 12 atau menggunakan cara redoks di kelas, 10 dan di kelas, apa namanya, akhir ya, di kelas 10 akhir, gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi redoks. Saya bikin gabungan berarti ya. Gabungan itu artinya saya ulas juga kelas 10-nya, tapi nanti juga saya akan, berikan yang materi kelas 12-nya. Nah, ketika kita bicara mengenai redoks, sebentar ya. Oke. Nah, di awal kita harus bisa membedakan kapan suatu zat mengalami reduksi dan kapan zat itu mengalami oksidasi. Nah, dia mengalami reduksi jika yang pertama ya, melepaskan atom oksigen. Ini yang pertama. Kalau oksidasi, nanti kebalikannya ya, dia menangkap atom oksigen. Ya. Nah, kalau dia melepas atom oksigen, maka nanti posisi O-nya di kanan. Kalau dia menangkap, nanti posisi O-nya ada di kiri. Ya, posisi oksigen ada di kiri. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dia dikatakan reduksi selain melepaskan atom oksigen, nanti yang kedua itu adalah biloxnya turun. Ya, biloxnya turun. Kalau oksidasi, nanti biloxnya naik. Nah, yang terakhir, dia dikatakan mengalami reduksi jika dia menangkap elektron. Ya. Nah, kalau oksidasi, nanti dia melepas elektron.
Nah, yang harus kamu ingat tadi ya, kalau dia melepas berarti posisinya di kiri, kalau dia menangkap berarti posisinya di kanan. Melepas di kiri, menangkap di kanan, gitu ya. Melepas elektron berarti posisi elektron di kiri, menangkap elektron berarti posisi elektron di kanan. Melepas oksigen, posisi oksigen di kanan, menangkap oksigen, posisi oksigen di kiri, gitu ya. Nah, lalu tadi dikatakan ada yang namanya biloks. Biloks itu apa? Biloks itu adalah bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi itu apa? Nah, bilangan oksidasi itu adalah nilai yang menunjukkan ya kemampuan keteroksidasian ya, keteroksidasian atau keterreduksian suatu unsur. Nah, nilai keteroksidasian atau keterreduksian suatu unsur itu kita ukur yang namanya biloks, gitu ya. Nah, biloks ini ada aturannya waktu di kelas 10. Kamu ingat? Nah, ini saya potong dulu ya, jangan di sini ya. Ya, nanti biar ini bisa saya pakai untuk bagian yang lain. Gitu ya. Nah, aturan dari biloks yang pertama adalah jika unsur bebas, maka nanti nilai biloksnya itu sama dengan 0 ya. Kalau dia unsur bebas, biloksnya sama dengan 0 ya. Yang masuk ke dalam unsur bebas itu apa aja? Nah, unsur bebas itu ada 3 ya. Ada yang namanya dia bebas tapi sendirian, namanya monoatomik ya. Yang kedua dia bebas tapi berduaan, namanya diatomik. Yang ketiga dia bebas tapi satu geng gitu ya, namanya polyatomik. Nah, kalau monoatomik dia bebas memang benar-benar sendiri, biasanya bentuknya logam. Na aja, K aja, Mg aja, dan lain-lain. Nah, kalau di atomik biasanya dibentuknya gas. O2, F2, Cl2, N2, dan lain-lain. Nah, kalau dia poli, dia bebas tapi satu geng. Contohnya fosfor, P4, sulfur, S8 gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini yang pertama. Gitu ya. Nah, yang kedua, dia unsur bebas tapi bermuatan, gitu ya. Nah, kalau dia unsur bebas bermuatan, maka biloksnya itu akan sama dengan muatannya. Gitu ya. Nah, contoh ke dalam unsur bebas bermuatan itu apa? Misal, saya punya ya Na, jadinya adalah Na plus ditambah elektron. Nah, Na di kiri dia bebas sendirian, biloksnya 0. Na di kanan dia bebas tapi punya muatan, maka biloksnya sejumlah muatannya plus 1. Gitu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, biloks hidrogen itu plus 1. Tapi ada pengecualinya. Kecuali logam hidrida. Logam hidrida itu apa? Logam hidrida itu adalah jika logam terikat ya dengan hidrogen ya. Logam terikat dengan hidrogen. Nah, di sini nanti biloksanya bukan plus 1, tapi H-nya nanti min 1 ya. Contohnya apa? Contoh NaH. Contoh ya, NaH. NaH. Nah, di NaH nanti biloks Na-nya adalah plus 1, nanti H-nya adalah min 1. Loh, kenapa bisa begitu? Karena kalau nanti dia atom netral, jumlah biloksnya
harus sama dengan 0. Tapi itu nanti ya di aturan berikutnya. Nah, aturan yang keempat itu adalah biloks oksigen ya, itu sama dengan -2 kecuali peroksida H2O2 nanti O-nya adalah -1, lalu super, oksida misalnya RbO2 nanti biloksnya adalah -0,5 ya, lalu OF2 nanti biloksnya adalah +2 gitu ya. Ini pengecualian. Jadi tidak selalu oksigen itu biloksnya -2 ya. Kecualinya ada di H2O2 itu adalah hidrogen peroksida ya. RbO2 nanti kita sebut sebagai superoksida. Superoksida itu apa sih? Superoksida itu jika si oksigen terikat pada logam golongan 1A, kecuali hidrogen ya dengan litium ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima ya, biloks logam ya, itu akan sama dengan golongan ya, golongan plus golongan ya. Biloks logam sama dengan plus golongan ya. Bukan biloks logam kali ya, unsur logam ya, biar gampang. Unsur logam golongan A, biloks sama dengan golongannya. Jadi contoh misal ya, contoh misalnya golongan 1A nanti biloksnya adalah +1. Golongan 2A nanti biloksnya adalah +2. Golongan 3A nanti biloksnya adalah +3. Nah, itu ya. Kalau dia unsur logam golongan A, biloksnya sesuai dengan plus golongannya. Itu yang kelima. Yang keenam, ya, dalam senyawa netral, ya, dalam senyawa netral, jumlah biloks sama dengan 0, gitu ya. Dalam senyawa netral, jumlah biloksnya sama dengan 0. Kayak tadi yang NaH. Na-nya +1, H-nya -1. Nah, yang ketujuh, ya, dalam senyawa bermuatan, gitu ya, maka nanti jumlah biloks akan sama dengan muatan. Nah, ini yang harus kamu ingat, ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya gini, misal SO4 2-. Nah, ini ada muatannya, gitu ya. O itu kan biloksnya adalah -2. Nah ya, -2 O kan ya. Nah, kalau O-nya ada 4, jadi -8. Nah, -8 perlu ditambah berapa biar hasilnya -2? Maka tambahnya adalah +6. Gitu ya. Udah. Itu yang ketujuh. Nah, yang ke-8, gitu ya. Yang ke-8, biloks fluor F ya. Biloks F itu hanya -1, gitu ya. Dan yang ke-9, jika di dalam senyawa terdapat 2 atom atau lebih yang tidak diketahui biloksnya, ya, diketahui biloksnya, maka apa yang harus dilakukan? Dahulukan ya, mencari biloks minimal pada golongan A. Di mana biloks minimal itu ya, biloks minimal itu adalah golongannya dikurangi 8. Itu biloks minimal.
golongannya dikurangi 8. Contoh, misal, ya, saya punya ZNS. Zn tidak ada di aturan, S tidak ada di aturan, ya. Lalu bagaimana menentukan biloxnya si Zn misalnya? Nah, kita pakai tentukan dulu biloxnya si S. S ini golongan 6A, ya. Berarti bilox minimalnya, ya, 6 dikurangi 8. Dapatin berapa? -2. Karena ini senyawa netral, maka nanti Zn-nya harus +2. Kenapa? Biar ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 0. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Buat bilox, ada yang mau ditanya? Kak. Oke. Aku nggak mau nanya, aku mau ke slide sebelumnya, Kak. Oke. Oke, sebelumnya ada yang mau nanya? Saya mau tanya kenapa nggak dicari yang Zn dulu, Kak, baru yang S? Karena salah satu sifat unsur transisi itu biloxnya bervariasi. Satu unsur mempunyai lebih dari satu bilox atau satu muatan. Ya, itu salah satu sifatnya. Itu kenapa senyawa transisi, unsurnya berwarna. Ya, untuk membedakan dia secara kualitatif, kapan Fe+2 dengan kapan Fe+3 itu memberikan warna yang berbeda. Gitu ya. Jadi ketika kita melakukan uji kualitatif di laboratorium, misalnya kamu punya zat, kamu mau tahu ini ada besi. Besinya bermuatan berapa di sini? Fe3+ atau Fe2+. Nah, kamu lakukan uji warna di dalamnya. Nanti kelihatan, oh warnanya merah. Oh, merah itu di literatur Fe-nya 2+ misalnya. Maka di dalam ini adalah besinya besi +2, bukan besi +3. Gitu ya. Nah, itu kenapa didahulukan bilox A. Karena golongan A cenderung biloxnya cuman 1, cenderung. Walaupun tidak harus 1. Contoh kayak golongan 7. Ya, golongan 7 itu kan hanya F yang -1 ya. Sisanya adalah berapa? Dari -1 sampai +7. Contoh kayak Cl, ya. Hidrogen perklorat, HCl4 atau asam perklorat. Itu nilai bilox Cl-nya +7. Gitu ya. Nah, tapi karena golongan A itu utama dan biloxnya lebih mudah dalam menentukannya, maka didahulukan menentukan bilox golongan A. Gitu. Kejawab? Kejawab. Oke, ada lagi? Oke. Nah, itu kan tadi yang reduksi oksidasi itu melepaskan atom oksigen sama menangkap. Iya, betul. Terus tadi kakak ngomong yang oksigen di kanan atau kiri itu maksudnya gimana ya, Kak? Posisinya. Contoh misal gini. Dia oksidasi. Misalnya C3H8 ditambah O2. CO2 plus H2O. Nah, ini oksidasi. Ya. Kalau dia menangkap atom oksigen, maka pada saat dia menangkap, posisi oksigennya di kiri. Ya, saya taruh sini. Nah, ini posisi oksigennya di kiri. Maka dia menangkap. Ya, reaksi oksidasi kan seringkali kita sebut sebagai reaksi pembakaran. Gitu ya. Nah, tapi kalau dia melepaskan oksigen, posisi oksigennya di kanan. Gitu ya. Nah, kalau dia melepas oksigen. Ya, contoh gampangnya adalah ya diinin aja. Misalnya ini kan oksidasi ya, pembakaran. Reaksi pembakaran hidrokarbon menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kalau reaksi reduksinya gimana, Kak? Ya, misal aja saya punya reaksi reduksi H2O, saya pecah jadi H2 ditambah setengah O2. Nah, ini reduksi. Ya. Loh, kok reduksi, Kak? Gitu ya. Nah, karena ketika posisi oksigennya kamu pindahkan, ya gitu ya, maka nanti terjadi perubahan bilox, ya. Bilox siapa? Si H. H yang awalnya +1 berubah jadi 0. Gitu ya. Nah, dari +1 ke 0 itu kan turun kan? Nah, turun itu reduksi. Gitu. Makasih, Kak. Oke. Nah, ada lagi yang lain? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, suatu reaksi itu kita sebut sebagai redoks ya. Suatu reaksi
dapat disebut redoks gitu ya jika ya redoks ya jika yang pertama ya ada unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Ya. Kalau ada unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi itu redoks. Nah, masalahnya adalah apakah unsur yang reduksi dan oksidasi harus berbeda? Nah, yang pertama ya, kalau oksidasi dan reduksi beda unsur ya atau beda zat. Nah, maka ini adalah redoks biasa. Atau yang kedua, jika oksidasi yang mengalami oksidasi dan reduksi ini unsur yang sama. Ini kita sebut sebagai auto redox atau nama kerennya adalah disproporsionasi. Ya, disproporsionasi atau auto redox. Nah, itu yang kedua. Gitu ya. Nah, jadi kamu harus tahu bahwa ketika ada yang mengalami reduksi dan oksidasi, maka dia redoks. Nah, tinggal dilihat yang oksidasi reduksinya beda apa enggak. Kalau beda, berarti redoks biasa. Kalau sama, berarti auto redoks. Gitu ya, atau disproporsionasi. Gitu ya. Nah, yang mengalami reduksi itu kita sebut sebagai oksidator. Ya. Yang mengalami reduksi ini kita sebut sebagai oksidator. Yang mengalami oksidasi ini kita sebut sebagai reduktor. Gitu ya. Nah, lalu ada lawannya redoks ya atau lawannya auto redoks ya. Lawan auto redoks ini namanya konproporsionasi atau ini kita sebut sebagai anti auto redoks ya. Anti auto redoks. Ya. Nah, anti auto redoks itu definisinya adalah jika suatu unsur menjadi hasil oksidasi dan reduksi sekaligus. Nah, jadi suatu unsur menjadi hasil oksidasi dan reduksi sekaligus itu kita sebut sebagai konproporsionasi atau anti auto redox. Oke, sampai sini materi kelas 10 selesai. Ada yang mau ditanya? Dah. Nah, baru kita masuk ke berikutnya. Penyetaraan redoks. Ya. Nah, penyetaraan redoks. Nah, di penyetaraan redoks itu ada dua, ya. Suatu unsur kita sebut dia setara kalau dia memenuhi dua keadaan. Ya. Yang pertama, ya, atom di kiri dan di kanannya sama, ya. Jumlah unsur di kiri dan kanannya sama. Ini setara. Yang kedua, jumlah muatan di kiri dan kanannya sama. Ini yang kedua. Nah, cara menyetarakannya, ya, metode penyetaraannya, ini ada dua. Ya.
pakai metode biasa, ya, atau saya bikin 4 aja gitu ya. Yang pertama pakai metode coba-coba, try and error, ya. Nah, ketika kamu menggunakan metode coba-coba, maka unsur yang menurut kamu kompleks, ya setiap orang punya pendapat yang berbeda terkait unsur yang kompleks atau sulit, itu diberi koefisien 1. Nah, unsur lainnya itu menyamakan dengan unsur yang kompleks. Menyamakan dengan unsur yang kompleks. Ya. Contohnya gimana, Kak? Contoh gini. Saya punya C3H8 ditambah O2, nanti jadinya adalah CO2 ditambah H2O. Nah, kira-kira menurut teman-teman yang kompleks yang mana? C3H8, O2, CO2, atau H2O? Yang kompleks. Oh, yang ribet, yang C3H8, Kak. Yang ribet. Oke, yang ribet ini kita kasih koefisien 1. Ini jadi patokan. Berarti total C di kiri ada berapa? Ada 3. Maka biar jadi 3, C yang di sebelah kanan kita kasih 3. C-nya udah sama. Lalu yang kedua, total H di kiri ada berapa? Ada 8. Biar jadi 8, maka H-nya jadi berapa? Jadi 4. Kan gitu ya. Nah, nanti kamu hitung total O-nya di kanan. Pasti dia berubah. Efek dari kita memberikan koefisien. Ya, 3 dikali 2 berapa? 6. 4 dikali 1 berapa? 4. 6 tambah 4 berapa? 10. Biar jadi 10, maka yang O-nya dikali 5. Nah, ini coba-coba, gitu ya. Yang kedua, ya, selain coba-coba, kamu bisa menggunakan metode aljabar. Ya, ini yang kedua, aljabar. Nah, kamu menggunakan metode aljabar, tetap sama aturannya. Unsur yang kompleks diberi koefisien 1. Lalu unsur lainnya ya diberi koefisien simbol aja A, B, C, atau X, Y, Z, dan lain-lain. Nah, nanti kita samakan dengan cara aljabar. Samakan dengan cara aljabar. Artinya, ya, memungkinkan nanti terjadi metode eliminasi dan substitusi, gitu ya. Nah, aljabar. Di dalamnya ada eliminasi dan substitusi, gitu ya. Nah, contoh misalnya gimana, Kak? Contoh misalnya adalah soal yang sama. Ya. Misalnya C3H8 ditambah O2, nanti jadinya adalah CO2 ditambah H2O. Nah, unsur yang kompleks, misalnya kita kasih koefisien 1. Ya. Lalu O2 kita nggak tahu, kita kasih koefisien A, CO2B, H2OC. Nah, lalu kita samakan masing-masing unsurnya. Misalnya pertama kita nyamain atom C. Ya, atom C berarti di sebelah kiri ada 3 sama dengan B. Ya, di sebelah kiri ada 3 kali 1, 3. Di sebelah kanan 1 kali BB. Oh, ternyata atom C-nya udah dapat langsung. Ya, nilai B-nya adalah 3. Lalu kita samain lagi atom H. Ya. Kenapa nggak O dulu, Kak? Belakangan. Oh, karena O ada di mana-mana kan? Cari yang spesifik aja dulu. Atom H. Atom H di sebelah kiri 8. 8 sama dengan 2C. Ya, ini. Nah, nanti C-nya dapat berapa? C-nya dapat 2. Oh, C-nya udah dapat. 2 deh tuh. C-nya dapat 4 gitu ya. Nah, nanti C-nya dapat 4. Berarti kita udah dapat nih nilai C-nya. 4. Lalu, terakhir kita samakan atom O. Atom O itu berarti 2A
ya, atom O itu berarti 2A di kiri sama dengan di kanan 2B ditambah C, gitu ya. Nah, berarti B-nya udah dapat 2 kali 3 substitusi ditambah C-nya 4 sama dengan 2A. Berarti nanti A dapatnya berapa? 10/2. Nanti dapatnya 5. Nah, dari sini kita udah dapat semua nilai A, nilai B, nilai C. Ya, 5, 3, 4. Nah, sama kan? Seperti yang di sebelah. Nah, itu aljabar. Nah, yang ketiga itu menggunakan cara kelas 12. Ya. Nah, yang ketiga kita bisa menggunakan yang namanya perubahan Bilox. Ya, PBO atau kita sebut sebagai perubahan bilangan oksidasi atau perubahan Bilox. Oke. Nah, di perubahan Bilox gitu ya. Cara menyetarakannya, nah, kita langsung pakai soal aja gitu ya, biar gampang. Cara menyetarakan perubahan Bilox, misalnya saya punya soalnya adalah MnO4- MnO4- ditambah C2O4 2- jadinya Mn2+ ditambah CO2, suasananya asam. Gitu ya. Mn2+ ditambah CO2. Nah, cara mengerjakan soal PBO gitu ya. Yang pertama langkahnya ya. Yang pertama itu adalah samakan atom yang Biloxnya berubah. Nah, umumnya yang berubah itu umumnya kecuali H dan O. Berarti kalau saya mengacu ke soal ini, maka yang berubah itu adalah Mn sama C. Gitu ya. Nah, karena di kiri Mn-nya ada 1, di kanan juga 1, udah sama. Di kiri C-nya 2, di kanan 1. Maka nanti dikali dengan 2. Gitu ya. Dah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, setelah kita samakan, maka tentukan Bilox. Ya. Nah, tentukan Bilox unsur yang berubah. Ya. Nah, berarti kalau kita tentuin Biloxnya, O itu kan -2 ya. 1O. Kalau O-nya ada 4, -8. -8 perlu ditambah berapa biar hasilnya jadi -1? Kira-kira ditambah berapa MN-nya? Plus 7. Ditambah plus Plus 7. 7. Clear sampai sini? Aman? Aman, Kak. Aman. Di C2O42-, maka O-nya -2, -8 ditambah berapa biar jadi -2? Maka C2-nya nanti plus 6. Karena ada 2. Kalau ada 1, kita bagi 2. Karena Bilox itu harus dalam sejumlah 1. Jadi plus 3. Di Mn2+, Bilox Mn-nya adalah plus 2. Di CO2, karena O-nya adalah -2, maka kalau ada 2 jadi -4. Total C-nya jadi plus 4. Gitu ya. Nah, kita lihat nanti ada perubahan Bilox si Mn dari plus 2, dari plus 7 jadi plus 2. Lalu ada perubahan Bilox si C dari plus 3 jadi plus 4. Gitu ya. Dari plus 3 jadi plus 4. Nah, ini perubahan Biloxnya. Nah, lalu kalau kita udah menentukan Bilox unsur yang berubah, langkah berikutnya adalah tentukan elektron yang dilepas atau yang ditangkap. Ya.
Nah, dengan caranya gimana? Kalikan dengan koefisien. Dengan cara pilox dikali dengan koefisien. MN, biloxnya koefisiennya 1 plus 7. Jadi ini plus 7 di sini. MN di sini juga tetap plus 2. Di sini total C-nya ada 2, ini dalam sejumlah 1. Berarti nanti jadi plus 6. Oh, mungkin nggak tepat kalau dikali koefisien ya. Dikali dengan jumlah atom gitu ya. Biar lebih gampang. Dengan jumlah atom. Ya. Nah, di sini plus 4 kalau 1, maka dikali 2 jadi plus 8. Oke. Dari 7 ke 2 naik turun. Turun. Berarti reduksi berapa? Reduksi 5 elektron. Dari 6 ke 8 naik turun. Naik. Berarti oksidasi berapa? Oksidasi 2 elektron. Nah, langkah yang ketiga, kalau sudah ya, samakan elektron dengan cara kali silang. Ya. Di mana nanti pengalinya jadi koefisien. Gitu ya. Nah, maka biar sama, ini nanti saya kali 2 ya. Ini saya kali 5. Pengalinya nanti jadi koefisien. Berarti nanti jadinya adalah 2 MnO4 min ya ditambah 5C2O4 2 min jadinya 2 Mn2 plus ditambah 10 C. Nah, udah. Langkah yang keempat adalah samakan atom O. Samakan atom O. Dengan cara apa? Kalau suasananya asam, maka aturannya adalah ruas kekurangan O tambahkan H2O. Aturannya. Ruas sebaliknya atau kelebihan O tambahkan H+. Itu kalau asam. Kalau basa, ya, maka aturannya adalah ruas kekurangan O tambahkan OH-, nanti ruas sebaliknya tambahkan H2O. Oke, gitu ya. Nah, ini aturannya. Makanya kita lihat dulu apa namanya suasananya. Ya. Oh, ini asam. Berarti kita ikutin suasana asam. Ruas yang kekurangan O tambahkan H2O. Hitung dulu O-nya. Di kiri 2 kali 4 8, 5 kali 4 20. Totalnya 28. Di kanan O-nya hanya 20. Berarti yang kanan kekurangan O. Berarti yang kanan kita tambahkan H2O. Ruas sebaliknya nanti kita tambahkan H+. H2O yang ditambahkan berapa kurangnya? Kurangnya 8, maka tambahkan 8 H2O. Berapa H+ yang ditambahkan? Karena ada penambahan 8 H2O, maka di ruas kanan ada sebesar 16 H. Ya. Biar sama, maka di kiri ditambahkan 16 H+. Gitu ya. Nah, langkah yang kelima itu adalah cek ulang. Gitu ya. Harusnya sebenarnya langkah yang kelima itu adalah samakan atom H. Ya, pada umumnya dia sudah sama. Ya, ketika ditambahkan H+. Nah, langkah yang keenam itu adalah cek ulang. Cek ulang itu tujuannya untuk apa? Memastikan kita betul atau salah. Gitu ya. Cek, di kiri Mn ada 2, di kanan 2. Di kiri O-nya 8 tambah 20, 28, di kanan juga jadi 28. Di kiri C-nya 10, di kanan juga 10. Di kiri hanya 16, di kanan juga 16. Sekarang muatannya. Gitu ya. Ini muatannya jadi min 2. Ini muatannya jadi min 10. Ini muatannya jadi plus 16.
Kalau dijumlahkan, total muatannya jadi berapa? Total muatannya jadi plus 4. Betul? Ya. Nah, di sini plus 4, di sini 0, di sini 0. Total muatannya jadi berapa? Plus 4. Udah sama kan? Ya. Nah, berarti kalau udah sama, inilah keadaan setaranya. Gitu. Sampai sini, ada yang mau ditanya dulu? Kak, Boleh Ya. kembali ke slide sebelumnya nggak? Ini? Sama sebelumnya lagi ya, Kak. Sebelumnya lagi? Ini? Lagi? Udah, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Yang lain, ada yang mau ditanya? Kak mau nanya, Oke. kalau ada K2SO4 sama KOH itu bilox-K-nya sama Kan aja tetap atau plus turun 1. hitungan? Tetap plus 1. Kan yang namanya bilox oke, dalam Kak. 17.1. Jadi kalau kamu bilang kan yang di KOH ini plus 1, Kak. Ya. Lalu di K2SO4 ini plus 2. Beda dong? Ya beda, orang jumlahnya beda. Kan gitu ya. Kan kalau nyamain harus dalam jumlah yang sama. Sama-sama 1 atau sama-sama 2 atau sama-sama berapa. Gitu. Nah ketika jumlahnya udah sama dan biloxnya masih beda, itu berarti dia berubah. Gitu ya. Kayak MN kan, sama-sama dalam sejumlah 1, tapi yang 1 plus 7, yang 1 plus 2, ya berubah. Kalau O kan nggak saya pikirin kan, padahal di sini min 8, di sini min 4, ya. Nggak saya pikirin, kenapa? Ya pasti beda. Orang yang satu jumlahnya cuma 2, yang satu jumlahnya 4. Ya beda pasti. Gitu. Nah, jadi kenapa dicari bilox? Karena bilox itu ditentukan pada saat jumlah dia jadi 1. Nah, ketika jumlah dia sudah sama-sama 1 dan masih berbeda jumlah biloxnya, itulah yang dikatakan biloxnya berubah. Oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi? Kak, berarti kalau O-nya itu kalau di awal-awal nggak usah disetarakan ya, Kak? Awal-awal nggak usah disetarakan, karena ada waktu sendiri untuk menyetarakan atom O. Oke, Kak. Oke, ada lagi? Ini cara PBO. Nah, ada satu cara lagi, kalau kamu nggak ada setengah reaksi elektron, cara keempat. Ini lebih panjang. Ya, cara keempat itu metode setengah reaksi elektron. Ya, kelebihan metode setengah reaksi itu adalah dia lebih detail. Itu kenapa caranya lebih panjang. Ya, hasilnya spesifik. Tapi kalau kekurangannya waktunya lama. Kelebihan PBO ya, waktunya cepat. Tapi ada beberapa keadaan nanti dia harus diotak-atik lagi di bawahnya. Jadi nggak detail. Gitu ya. Nah, lalu pakai di mana di soal? Ya tergantung soalnya atau tergantung kamu jagonya yang mana. Jadi kamu tidak perlu jago semuanya. Minimal dari 4 ini kamu bisa cara coba-coba dan cara PBO atau setengah reaksi elektron. Ya, kenapa? Karena tidak semua soal hitungan kimia menyetarakan reaksinya dengan PBO atau setengah reaksi bisa lebih cepat dengan coba-coba atau metode aljabar. Oke ya. Nah, misal saja saya pakai soal yang sama yang tadi saya pakai, ya. Jadi mau pakai cara setengah reaksi ataupun PBO, hasilnya harusnya sama, tidak boleh berbeda di ujungnya. Langkahnya aja yang berbeda. Kan soal tadi MnO4 min ditambah C2O4 2 min, nanti jadinya adalah Mn2 plus ditambah CO2, suasana asam. Gitu ya. Nah, kalau kita pakai metode setengah reaksi, langkah awalnya sama. Langkah awalnya. Langkah awalnya itu adalah samakan atom yang biloxnya berubah. Nah, yang bilox berubah itu umumnya adalah kecuali H dan O. Gitu ya. Yang biloxnya berubah kecuali H dan O.
Ya, oke. Saya lanjutin ya, maaf putus. Tadi kita pakai metode yang kedua, kayaknya saya belum save yang tadi nih. Kamu udah foto kan ya? Kayaknya hilang yang tadi. Ya, yang kedua, yang keempat, itu pakai metode, setengah reaksi elektron, ini yang keempat, ya. Nanti kita menggunakan soal yang sama, ya. Berarti pakai soal yang sama itu adalah MnO4- ditambah C2O42-, jadinya Mn2+ ditambah CO2, suasananya asam, gitu ya. Nah, nanti langkah pengerjaannya sama. Ya, yang pertama adalah, samakan atom yang biloxnya berubah, ya. Nah, yang bilox berubah itu kecuali H dan O, umumnya ya. Nah, tadi kita udah nyetarain, ini kita kali 2, gitu. Nah, lalu langkah yang kedua adalah tentukan bilox, ya. Tentukan biloxnya, lalu setelah kita menentukan biloxnya, lalu kita pisahkan. Ya, kita pisahkan jadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Jadi tadi kita udah nentuin biloxnya ya. Ini adalah plus 7 tadi ya. Ini nanti adalah plus 3. Ini adalah plus 2 dan ini adalah plus 4. Lalu kita tentuin ini mengalami reduksi, ya, reduksi. Dan ini nanti mengalami oksidasi. Nah, ini oksidasi. Ya, oksidasi. Nah, kalau sudah kita pisahkan. Jadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Ya. Nah, yang reduksi itu siapa? Yang reduksi itu adalah MnO4-, jadinya nanti Mn2+. Yang oksidasi C2O42-, nanti jadinya adalah 2CO2. Nah, kalau sudah, langkah yang ketiga itu adalah samakan atom O. Ya. Dengan cara apa? Sama kayak tadi, kalau suasananya asam, maka ruas yang kekurangan O nanti tambahkan H2O, ya. Lalu ruas sebaliknya, ya, artinya yang kelebihan O, ya, nanti tambahkan H+. Itu kalau suasana asam. Nah, kalau nanti suasananya basah, maka ruas yang kekurangan O nanti tambahkan OH-, gitu ya. Ruas sebaliknya, maka nanti tambahkan H2O. Nah, karena ini suasananya asam, maka kita samakan dengan metode asam. Berarti yang sebelah kanan saya tambahin H2O, yang sebelah kiri saya tambahin H+. Kenapa? Karena di kiri ada O4, di kanan nggak ada O. Berarti ini tambahin 4H2O, ini nanti ditambahin 8H+. Yang oksidasi, di sebelah kiri O-nya ada 4, di sebelah kanan total O juga 4. Jadi nggak usah diapa-apain. Kalau udah sama nggak usah diotak-atik atau nggak usah diubah-ubah. Nah, kalau sudah, yang keempat, ya, samakan ya, muatan di kedua ruas, ya, muatan di kedua ruas, ya, dengan cara, gitu ya, menambahkan elektron di kiri jika dia reaksi reduksi, ya, atau menambahkan elektron di kanan jika dia reaksi
oksidasi. Gitu ya. Ya. Tambahkan elektron di ruas kiri atau tambahkan elektron di ruas kanan. Ya. Nah, ini reduksi, berarti tambahin elektron di kiri ya. Nah, tambahin elektron. Oksidasi berarti tambahin elektron di kanan. Berapa elektron yang ditambahkan? Nah, kita cek dulu, kan gitu ya. Nah, kita cek, berarti di sini ya, kan ini -1, ini +8, ini +2. Nah, -1 ditambah 8 nanti +7. +7 ditambah berapa elektron biar jadi +2? Maka ditambahkan 5 elektron. Gitu ya. Nah, ini -2. Ini 0. Ya. 0 perlu ditambah berapa elektron biar jadi -2? Tambahkan 2 elektron. Gitu ya. Nah, kalau sudah, samakan elektron dengan kali silang. Atau ada yang bilang pakai KPK, boleh. Nah, ini saya kali silang. Berarti ini nanti saya kali 2, ini saya kali 5. Di mana nanti pengalinya jadi koefisien. Berarti kalau saya kaliin, nanti yang setengah reduksi ya dan setengah oksidasi nanti berubah. Nanti jadinya adalah 2 MnO4- ditambah 16H+ ditambah 10 elektron jadinya 2 Mn2+ ditambah 8 H2O. Yang bawah nanti jadinya adalah 5C2O4 2- nanti jadinya 10 CO2 ditambah 10 elektron. Gitu ya. Nah, langkah yang berikutnya yang kelima itu adalah samakan elektron udah kita kan. Lalu yang kelima itu adalah jumlahkan reaksinya. Di mana nanti senyawa sama dan beda ruas itu nanti saling meniadakan. Saling meniadakan. Nah, ketika kita jumlah reaksinya ya, nanti yang beda ruas sama saling meniadakan. Contoh elektronnya habis. Ya. Apalagi? Udah enggak ada ya? Berarti 2 MnO4- tambah 5C2O4 2- ditambah 16H+. Nanti jadinya adalah 2 Mn2+ ditambah 10 CO2 ditambah 8 H2O. Nah, kalau kamu samain sama yang tadi, ini harusnya sama. Gitu. Oke, sampai sini silakan dilihat dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kamu boleh screenshot, takutnya nanti hilang. Ya, 3, 2, 1. Materinya sudah selesai. Kita bahas. Udah? Oke. Oke, nah yang berikutnya adalah kita bahas soalnya. Ya. Kita bahas soal kamu. Yang pretest. Ya, kelihatan ya. Nah, soal nomor 1 ya. Ini jawabannya apa nomor 1?
Maudila, jawaban kamu apa nomor 1? Yang mana yang bukan redox? Berarti kalau dia bukan redox hanya mengalami oksidasi saja atau reduksi saja atau nggak ada yang berubah? Yang mana yang bukan redox? Maudila? Aisyah? Aku tadi C, Kak. C. Ya. Ica, sepakat, Cak? Sepakat, Kak. Sepakat ya? Oke. Aska, Fitria? Aku yang C juga, Kak. Oke ya. Oke, kamu nyari atu-atu ya? Iya. Ya. Sebenarnya ini bisa nggak satu-satu, ya. Reaksi bisa disebut sebagai redox, ya. Ini bisa disebut reaksinya sebagai redox. Itu syaratnya adalah ada unsur bebas. Jadi kalau dia punya unsur bebas, maka dia pasti redox, ya. Ini bebas, ini bebas, ini bebas, ini bebas. Maka ABDE pasti redox, C-nya enggak redox. Yang pertama, yang kedua. Harga koefisien A, B, C, dan D berturut-turut. Nah, ini kamu kalau ketemu soalnya di pilihan ganda, gitu ya, boleh tidak pakai metode yang semua itu, tapi kamu pakai metode memasukkan jawabannya ke atas. Ya, memasukkan jawabannya ke atas. Ya, misalnya ini CU. CU di kiri A. CU di kanan C. Berarti nilai A harus sama dengan C. Ya, berarti jawaban DE-nya salah. Karena A-nya nggak sama dengan C. Itu udah otomatis kan? Pasti nggak akan sama dia. Kan gitu ya. Nah, lalu di sebelah kiri udah nggak bisa lagi disamain ya. Ya. Total O-nya 3, total O-nya 2. Oh, ini nggak bisa lagi nyetarain. Nah, kalau begini ya udah coba masukin atu-atu. Misalnya 2, 1, 2, 2. Gitu ya. Nah, berarti ini N-nya 1, berarti ini 1. Ya. Berarti total O-nya 3, 1 tambah 2, 3. Aman? Ya. Nah, H-nya di sini ada 2, ada 4, maka ini kali 4. Ya. Min 1 plus 4 nanti jadinya plus 3. Ini plus 4. Ya. Berarti ini salah. Gitu ya. Nah, lalu soal kalau masukin yang B, berarti ini 2, 1, 2, 4. Ya. Berarti nanti NO-nya 1, H-nya jadi 8, maka ini 8. Ya. Min 1 plus 8, total muatannya plus 7, ini cuma plus 4. Maka ini juga salah. Ya. Nah, berarti coba yang terakhir. Harusnya yang terakhirnya betul. 3, 2, 3, 4. Ya. Berarti ini N-nya jadi 2. Berarti ini dikali 2. Gitu kan. Lalu O-nya jadi 6. Sama.
Lalu H-nya jadi 8, maka ini kali 8. Total muatannya min 2 plus 8 jadi plus 6 ini total muatannya. Nah, ini juga plus 6. Oh, udah, ini jawabannya yang C. Gitu. Ini bisa sistem coba-coba. Jadinya, gitu ya. Yang ini O-nya tuh O-nya harus ikut disetarakan juga ya, Kak? oh iya, kan yang namanya setara semua harus sama. Unsur kanan sama kirinya sama, muatan kanan kirinya sama. Oke, Kak. Heeh. Oke. Aman? Yang lain? Aman ya? Aman nggak? Oke, lanjut. Nomor 3, Bilox BR tertinggi. Nah, Bilox di golongan A itu ada Bilox minimal, ada Bilox maksimal. Maksimal itu tertinggi. Bilox minimal tadi apa? Golongan dikurangi 8. Bilox maksimal itu adalah plus golongan. BR ini adalah golongan 7A. Maka Bilox maksimalnya adalah plus 7. Nah, cari yang plus 7. Dia akan plus 7 kalau jumlah O-nya ada 4. Ini jawabannya C. HBRO4. HBRO4. Kenapa? Karena nanti Bilox O-nya ini min 2. Ada 4 jadi min 8. H-nya adalah plus 1. Maka BR-nya nanti plus 7. Jawabannya yang C. Oke. Nah, reaksi nomor 4. Terjadinya reaksi redoks spontan. Kenapa dia bisa spontan? Ciri-ciri spontan dari mana? Bisa dilihat dari N0-nya ya. N0 selnya positif. Tapi ini nggak ada datanya, Kak. Gimana tahu N0-nya positif? Nah, kamu bisa lihat dari termokimia. Di termokimia, reaksi itu kan ada 2. Ada reaksi endoterm, ada reaksi eksoterm. Ya. Ada endoterm, ada eksoterm. Nah, ini endo, ini ekso. Endo itu nanti menyerap panas. Ekso itu nanti melepas panas. Ekso itu nanti melepas panas. Nah, dia bisa spontan kalau dia bereaksi gitu aja tanpa harus ada energi dari luar. Itu spontan. Ya. Nah, biar dia bisa spontan, kecenderungannya adalah kita lihat dari nilai EA. EA itu kemarin di termo, ya, EA, energi minimal yang dibutuhkan oleh suatu zat bereaksi menghasilkan produk. Nah, semakin tinggi EA-nya, ya, EA-nya tinggi, maka dia makin tidak spontan. Makin rendah EA-nya, maka dia makin spontan, makin cepat dia bereaksi, kan gitu ya. Nah, berarti dari sini yang EA-nya rendah itu adalah eksoterm. Ya. Berarti kalau ekso menyerap apa melepaskan panas? Melepaskan panas. Berarti kalau sistemnya melepaskan panas, maka efeknya apa?
lingkungannya akan terjadi kenaikan suhu. Nah, berarti jawabannya yang E. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya? Ada yang bingung? Aman? Aman, Kak. Aman. Oke. Lanjut. Soal nomor 5. Nah, coba kamu kerjain. Jawaban kamu apa? Satu menit. Oke, dapat jawabannya nomor 5? Siapa yang udah dapat? Caroline? Dapat Caroline? Aku masih cari lagi, Kak. Tinggal dikit. Oke. Chandra? Belum, Kak. Belum? Diana? 4 mol. 4 mol. Dari mana Diana? Direaksikan, Kak. Semuanya? Yang H2S sama KMNO4. Iya, jadinya K2SO4 ditambah MnO2 kamu reaksiin sampai dia setara. Iya. Iya. Tapi masih Dapatnya? bingung juga sih, Kak. Oh. Sebenarnya nggak perlu semua, teman-teman. Lama itu kalau semua. H2S-nya aja lihat. H2S berubah jadi apa? K2SO4 kan? Gitu ya. Nah, di sini Bilox H-nya Bilox S-nya berapa? Min 2. Di sini Bilox S-nya berapa? Plus 6. Oke. Dari min 2 ke plus 6 naik turun. Oksidasi. Oksidasi berapa? 8 elektron. Nah, kalau ini dianggap 1 mol, koefisien 1 dianggap 1 mol, kata soalnya, gitu. Maka ini jadi berapa mol? 8 mol. Dah. Sama nggak? Sama kamu yang nyetarain seluruhnya. Mau coba nyetarain seluruhnya? Misal, ini 8 mol ya. Kita buktiin jawaban kita. Ya, 8 mol. Kita setarain seluruhnya. Berarti kalau saya setarain seluruhnya adalah KMNO4 ditambah H2S. Nanti jadinya adalah K2SO4 ditambah MnO2. Samakan bilok atom yang biloknya berubah kecuali O dan H. Berarti yang berubah adalah Mn sama S. Ya. Nah, Mn di kiri 1, di kanan 1, S di kiri 1, di kanan juga 1. Nah, ini S-nya 1 ya. Nah. Berarti kita cari biloksnya, Mn di sini nanti plus 7, gitu ya. S-nya di sini min 2, di sini S-nya adalah plus 6, dan sini Mn-nya adalah plus 4. Sepakat? Saya pakai PBO aja biar cepet ya. Ya. Berarti dari plus 7 ke plus 4, naik turun? Turun. Reduksi berapa? 3 elektron. Dari min 2 ke plus 6, naik turun? Naik. Oksidasi berapa? 8 elektron. Nah, lalu kan nanti kita samain elektronnya dengan cara kali silang ya. Ini kali 8, ini kita kali 3. Nanti pengalinya jadi koefisien, kan gitu ya. Nah, nanti jadinya adalah 8 KMNO4 ditambah 3 H2S gitu ya. Nah, nanti jadinya adalah gitu ya. 3 K2SO4 ditambah 8 MnO2. Nah, lalu kan langkah berikutnya adalah samain O-nya ya. Di sini O-nya ada 32 ya. Di sini O-nya ada 12, di sini O-nya ada 16. 12 tambah 16 kan 28 ya.
ini 32, berarti ini kurang 4H2O. Berarti ini tambahin 4H2O. Maka di sini nanti kamu tambahkan 8H+. Gitu ya. Ditambahin 4H2O, lalu di sini ditambahkan 8H+. Oh, enggak 8H+ ya. Ya, kenapa enggak 8H+? Karena di sini udah ada H6. Ya. Berarti ditambahin 2H+ aja. Gitu ya. Betul enggak? Betul ya? Betul, teman-teman? Itu K yang di atas nggak dikalikan 2 ya, Kak? Kenapa? Oh, K-nya di Ada atas 2. dikalikan 2. Oke, betul. Pantesan saya nggak salah. Betul. K-nya kali 2 ya? Berarti kalau K-nya dikali 2, MN-nya jadi 2 dong ya? Berarti ini tak kali 2 dulu ya, harusnya ya. Ya. Tapi berarti ya, berarti ini saya nggak bisa nentuin di sini. Ya, berarti saya cari elektronnya dulu, gitu ya. Kalau tadi kan karena satu-satu, saya bisa langsung nentuin. Kalau ini berarti ini plus 14 si MN-nya. Di sini MN-nya jadi plus 8, gitu ya. Di sini normal, ya. Ya, dari 14 ke 8 berarti dia reduksi 6 elektron ya. Dari -6 ke -2 ke +6 nanti dia oksidasi 8 elektron. KPK-nya berapa? Pakai KPK aja ya, nggak usah kali silang, kegedean kayaknya, 48 ini. KPK-nya 24 ini ya. Berarti ini saya kali 4, ini saya kali 3. Sama kan ya? Nanti saya jadiin koefisien. Berarti nanti ini kali 4, nanti jadinya adalah 8 KMNO4 ditambah 3 H2S. Nanti jadinya adalah 8 deh tuh. 4 K2SO4 gitu ya. 4 K2SO4 ditambah oh enggak ya. Ini ke sini. Oh. Ini ke sini. Berarti 3 ya, K2SO4. Ya. 3 K2SO4 ditambah gitu ya. Ini ke sini kali 4. 8 MnO2. Gitu ya. Nah, tapi K-nya tetap beda ya. 18, oh itu gampang, ntar aja. Kita samain dulu O-nya. Ini tetap ya, ini 32. Ini O-nya 12, ini O-nya 16, berarti 28. Berarti tambahin 4H2O, sebenarnya sama aja. Nanti ditambahin 2H+. Oke? Nah, lalu kita samakan bagian yang kurang, makanya saya bilang kelemahan PBO. Yang kurang itu apa? Yang kurang itu di sebelah kiri ada K8, di sebelah kanan ada K6. Berarti di sebelah kanan tambahin 2K+. Ya. Nah, ketika di sebelah kanan ditambahkan 2K+, sebenarnya udah sama muatannya juga. Tapi kalau kamu nggak mau begini, kelihatan lebih jelek, nanti tambahin aja di sini OH-2. Sini tambahin 2 OH-. Gitu ya, biar nggak bermuatan. Nah, nanti ini jadinya adalah 8 KMNO4 ditambah 3 H2S ditambah ini bergabung teman jadi 2H2O. Nah, nanti jadinya ini 3 K2SO4 ditambah 8 MnO2 ditambah 4 H2O ditambah 2 KOH. Gitu ya. Nah, nanti ini bisa dibuang. Coret sisa 2. Nanti hasil lengkapnya adalah 8 MnO2 8 KMnO4 ya, 8 KMnO4 ditambah 3 H2S ya. Nanti jadinya 3 K2SO4 ditambah 8 MnO2 ditambah 2 KOH ditambah 2 H2O. Nah, setarain, cek ya di kiri.
K8, 6, tambah 2, 8, Mn 8, ini 8, O-nya 32, berarti 12 tambah 16, itu 28, tambah 2, 30, tambah 2, 32, sama H-nya 6, berarti 2 tambah 4, ini H2O ya, itu 6, S-nya 3, nah ini 3. Udah setara kan semua? Enggak. Nah, lalu dia bilang H2S-nya 1 mol. Berarti kan kalau begini elektron yang dipakai berapa? 24 ya? Ya enggak? 6 kali 4, 24, 8 kali 3, 24. Berarti elektron dipakai itu 24 elektron. Kalau koefisiennya 3, 1 mol. Kalau koefisiennya 4, berarti 24/3 dikali 1, dapatnya 8 mol. Sama aja dengan cara saya tadi. Gitu ya. Nah, kalau cara yang tadi itu model yang dikerjain pada saat kamu ngerjain UTBK 2019. Gak usah kamu pikirin semua, kamu lihat aja yang dia kasih datanya. Gitu. Hasilnya normal. Dengan cara sepanjang ini, kita bisa selesaikan dengan cara tadi doang. Yang H2S berubah jadi K2SO4. Ini min 2, ini plus 6. Berarti ini oksidasi 8 elektron. Ketika H2S-nya dianggap 1 mol, koefisiennya 1, gitu ya, maka elektronnya jadi 8 mol, karena koefisiennya 8. Selesai. Ketimbang pakai yang ini. Ada yang mau ditanya teman-teman? Silakan. Itu kan K-nya 8. Terus Ya. kenapa yang di kanan itu Ditambahin 2. Iya, Kak. Kenapa? Biar jadi 8. Kan di kanan cuma 6 awalnya. Ini cuma 6, kita punya K. Padahal di sini K-nya 8. Nggak akan sama ini. Maksudnya Makanya saya harus tambah. Nggak pakai yang 4K2, Kak? Pakai, kan kita kalinya dengan 3. Yang K2SO4 sama H2S kan dikalikan 3. Bukan dikali 4 kan? Kalau kamu kaliin 4, S-nya berubah lagi nih. Kan gitu. Oh, S-nya kali 4, Kak. Kalau S-nya kali 4, elektronnya beda. Ini 32, ini 24. Gitu. Makanya kan urutannya adalah samakan elektronnya yang berubah. Ketika yang berubah udah sama, gitu ya, baru nanti atom yang nggak berubah piloxnya, itu kita bisa otak-atik. Karena tidak banyak mempengaruhi muatan nantinya. Gitu. Berarti kalau udah dapat gitu nggak boleh dirubah-rubah lagi ya, Kak? Kalau udah dikali elektronnya nggak boleh dirubah lagi, nanti elektronnya berubah lagi. Maka yang dirubah itu yang biloxnya nggak berubah, yang alias biloxnya tetap. Gitu. Oke. Nah ini model kamu detail, ini model kamu sederhana. Gitu. Nah di 2019 pakainya yang begini-gini nih, ya. Gak usah pikirin sisanya, karena energi kita habis buat nyamain ini, udah sampai bawah ternyata kamu nggak sama. Ulang lagi dari atas. Oh, 1 menit 15 detik gak bakal dapat ini. Bisa 6 menit sendiri kalau kamu bolak-balik. Belum deg-degan gitu ya. Belum panas dingin gitu kan. Udah bikin error. Nah, nanti kamu bisa gunakan cara yang sebelahnya. Pasti sama. Kamu gak usah khawatir. Kenapa pasti sama, Kak? Karena ketika kita akan menyamakan jumlah elektron. Dan kalau kamu ingat di elektrolisis, elektron dimanapun itu sama nilainya. Walaupun koefisiennya beda. Gitu. Jadi gak usah khawatir. Oke. Yang lain, ada yang mau ditanya teman-teman? Ada yang bingung? Aman? Aman? Oke, kita lanjut. Kalau aman. Nomor 6. Dari pernyataan di atas yang merupakan konsep dari reduksi. Tadi yang awal. Yang namanya reduksi itu biloxnya turun. Yang kedua, mengikat elektron. Ya, 2 dan 4. Kalau melepas hidrogen itu oksidasi.
teori klasik hidrogen. Kalau reduksinya adalah menangkap hidrogen. Reduksi itu menangkap hidrogen, melepas oksigen. Kalau oksidasi kebalikan, mengikat oksigen, melepas hidrogen. Gitu. Ini teori ya, kamu bisa. Aman ini. Oke. Lalu nomor 7. Yang berperan sebagai pereduksi. Pereduksi itu adalah reduktor. Berarti dia mengalami apa? Oksidasi. Oksidasi nanti biloxnya naik. Nah, cari yang biloxnya naik. Berarti kan bilox yang berubah itu kecuali H dan O, dalam hal ini adalah Mn sama C. Mn di sini plus 7, di sini plus 2. Berarti Mn-nya apa? Turun kan? Reduksi. Kalau Mn-nya reduksi, otomatis ini oksidasi. Gitu aja udah. Berarti H2C24. Gitu. Sampai sini? Aman teman-teman? Aman? Aman nggak? Oke. Nah, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan. Ya. Di 30 menit setelah sekarang. Nanti kita bahas soal-soal yang lainnya. Oke? Ya, kita break dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Makasih. Makasih, Kak. Yo.